pertama, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu bahan ajar berbasis inquiry. Jadi, bahan ajar berbasis inquiry merupakan bahan ajar yang dirancang untuk mendorong siswa menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses bertanya, menyelidiki, dan juga menemukan jawaban. Sehingga model ini lebih menekankan keaktifan siswa, bukan hanya menerima informasi dari guru. Lalu tujuan dari bahan ajar berbasis inquiry ini ada 5. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis. Yang kedua, membentuk kebiasaan bertanya dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, mendorong siswa mandiri dalam belajar. Yang kelima, menguatkan pemahaman konsep melalui pengalaman belajar secara langsung. Kemudian ada beberapa tahapan dalam bahan ajar berbasis inquiry di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Jadi di sini siswa dikenalkan pada fenomena atau masalah yang harus mereka pahami. Yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Di sini siswa diarahkan untuk membuat dugaan atau pertanyaan inti. Ketiga, pengumpulan data atau bukti. Di sini mereka harus melakukan seperti observasi, membaca teks, wawancara, eksperimen kecil, atau mencari sumber lainnya. Lalu yang keempat yaitu analisis dan penafsiran. Kemudian di sini datanya itu harus diolah, dibandingkan, dan juga ditafsirkan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Di sini siswa harus mulai menyusun pemahamannya sendiri berdasarkan bukti yang telah mereka temui sebelumnya. Lalu yang terakhir ada refleksi. Di sini siswa menilai proses berpikirnya dan guru memberi klarifikasi konsep. Di sini saya akan menjelaskan pengertian multirepresentasi. Pengertian multirepresentasi adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menyajikan suatu konsep melalui lebih banyak satu bentuk penyajian agar siswa memahami makna secara lebih utuh. Intinya, satu informasi atau konsep ditampilkan dalam berbagai wujud sehingga siswa tidak hanya memahami secara verbal tetapi juga secara visual, simbolik, dan konseptual. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep dasar multi representasi. Yang pertama ada verbal. Konsep dijelaskan melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Misalnya, teks penjelasan, deskripsi, atau instruksi. Yang kedua ada visual. Konsep divisualkan melalui gambar, diagram, tabel, peta, konsep, atau grafik, sehingga siswa bisa melihat keterkaitan antar informasi secara konkret. Yang ketiga ada simbolik. Konsep ditampilkan dalam bentuk simbol, angka, rumus, atau bentuk penyajian yang lebih abstrak. Biasanya digunakan untuk memadatkan informasi atau menunjukkan hubungan secara lebih ringkas. Dan yang keempat ada konkret atau demonstratif. Menggunakan benda nyata, contoh langsung atau aktivitas fisik agar siswa memiliki pengalaman langsung. Dan yang terakhir ada tujuan multi representasi. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, yang visual, auditorik, kinestetik. Dan yang ketiga, mempermudah siswa menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman konkret. Yang keempat, meningkatkan daya ingat dan pemahaman mendalam. Baik, di sini saya akan memberi penjelasan mengenai contoh pembelajaran inquiry dan multi representasi bahasa Indonesia di SD. Pembelajaran inquiry di SD fokus utamanya yaitu proses berpikir ilmiah dan penemuan konsep.
Jadi, siswa diarahkan untuk menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan atau masalah melalui tahapan seperti mengamati, menanyakan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Nah, contoh pembelajaran bahasa Indonesia di SD berbasis pembelajaran inquiry, siswa bisa diberi 2 pertanyaan atau 2 cerita rakyat yang mirip, lalu diminta menemukan perbedaan pesan moralnya melalui pertanyaan mengapa versi ini punya akhir yang berbeda atau apa persamaan dari cerita ini. Nah, dari situ mereka membaca, membandingkan, lalu menyimpulkan pesan moral masing-masing. Jadi, intinya pembelajaran inquiry menekankan cara memperoleh pengetahuan. Pada pembelajaran multirepresentasi, fokus utamanya yaitu cara menyajikan dan memahami konsep melalui berbagai bentuk representasi, verbal, visual, simbolik, konkret, atau demonstratif. Nah, tujuannya agar siswa membangun pemahaman yang utuh karena melihat satu konsep dari berbagai sudut pandang. Contoh pembelajaran bahasa Indonesia di SD melalui pembelajaran multirepresentasi yaitu bisa dengan siswa membaca teks, lalu siswa membuat peta alur cerita, kemudian menulis pesan moralnya, dan akhirnya memerankan cerita tersebut. Jadi intinya, multirepresentasi menekankan cara memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan. Jadi, pembelajaran inquiry dan multirepresentasi tidak bertentangan, tetapi inquiry adalah cara belajarnya, sedangkan multirepresentasi adalah cara memahami dan menampilkan hasil belajar. Inquiry bisa berjalan tanpa multirepresentasi, tapi kalau keduanya digabung, siswa tidak hanya menemukan pengetahuan tetapi juga bisa menjelaskan dengan berbagai cara.